satu yang akan bergabung nih sama kita di Prodi Ilmu Komunikasi Fisika. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu sama teman-teman kita yang ganteng dan cantik ini. Hari ini saja tapi. Oke, dari ujung dulu. Dari yang paling. Saya buka masker ya. Boleh. Nama saya Anggra. Terus angkatan 2015. Nama gaul. Nama gue kan nama gue. Anggra Madrid. Nah, itu nama IG. Follow. Lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Nasrullah Deksa Malonda. Saya kerap disapa Lolox, angkatan 2019. Hai Kamalo. Halo. Oke, sekarang yang paling cantik di sebelah saya lagi. Nama saya Fadia Samara Lanuha, biasanya dipanggil Fadia, dari angkatan 2020. Wah, ini mau juga tahun kemarin. Oke, saya Grevi dari angkatan 19 kayak lo yang akan tanya-tanya nih teman-teman yang ganteng dan cantik hari ini di sini. Yang pertama itu kita kan sudah mulai lagi ke semester baru gitu kan, perkuliahan lagi. Nah, apa sih aktivitas di semester yang baru ini? Mungkin mata kuliah yang kalian excited akan kalian program di semester ini gitu. Kak Andra duluan. Jadi excited juga. Di semester baru ini paling proses penyelesaian studi ya. Iya. Yang tidak tahu kapan selesai juga. Tuh cerita sedikit dulu kayak apa sih mahasiswa akhir itu, bagaimana gambaran yang mungkin buat teman-teman? Gambaran mahasiswa semester akhir itu Apa sih yang dihadapi gitu? ya namanya akhir pasti berat ya. Iya. Cuman kalau salah satu dosen bilang itu jangan pernah tanya soal tugas akhir ke mahasiswa akhir. Karena Dia pasti jadi orang gila. astaga, jadi saya melakukan kesalahan baru. Tidak apa-apa, santai. Oke. Saya juga. Intinya tugas akhir itu tetap pasti lebih gitu. Ya, tuh. Oke, kalau lolos akan program di semester ini. Semester 5. Semester 5 ada mata kuliah desain grafis dan penerbitan, fotografi jurnalistik, komunikasi organisasi. Banyak. Sudah mulai ambilan berarti ya, konsentrasi. Ya, betul. Ambil konsentrasi apa? Saya kebetulan ambil konsentrasi jurnalistik. Iya. Yoi, Oke, jurnalistik. sama. Oke. Terus berarti MK yang paling kau kayak Saya tunggu-tunggu ya, gitu. ya, kau tunggu. Jurnalisme kontemporer. Jurnalisme Yoi. kontemporer. Dasar kita bahas saja. Oke. Fadia. Fadia, di semester 3 ini apa yang mata kuliah kan kemana sudah KRS loh. Iya. Apa yang kau pengen? Sekarang sudah di mata kuliah baru, ada kewirausahaan kita semester 3, ada komunikasi politik. Pokoknya banyak mata kuliah baru yang baru didengar lagi nama mata kuliahnya. Kira-kira mata kuliah apa yang paling Fadia pengen sekali belajar di? Komunikasi politik, Oh, kenapa tuh? karena belum pernah sebelumnya kan belajar tentang itu, jadi mau belajar terus penasaran apa saja yang diajarkan di dalam mata kuliah itu. Kayaknya tadi pernah deh semester 1 pengantar politik tuh. Iya. Iya. Mungkin ini Pengantar kelanjutannya kan. Oke. Nah, kan kita semester ini sayangnya untuk perkuliahan di awal ini kita online lagi, daring lagi seperti beberapa semester, 3 semester ya? 2 semester. Iya, 3. 3 semester online. Nah, semester ini kita mau online lagi. Nah, bagaimana sih tanggapannya? Mungkin kayak kalau Kak Andra, bagaimana sih bimbingan? Itu online tetap atau offline? Ketemu dosen? Online. Online bimbingan ya? Iya. Ujiannya juga online? Iya, sempat beberapa teman-teman offline. Oh ya. Ada beberapa, tapi terbatas. Ya karena situasi PPKM Iya. kan berubah-ubah tiap hari jadi. Kalau lolos di kuliah online ini apa sih yang pengalaman kemarin gitu, yang kesulitanmu di kuliah online? Kalau saya kendala yang pertama itu susah Bangun pagi. itu kuliah offline online sama aja ya. saya susah tangkap materi dari dosen karena pertama biasanya jaringan yang putus kan, terus situasi tempat belajar saya kadang kurang kondusif. Ya. Nah, itu sih yang jadi kendala Itu utama. juga sih kayak orang bilang kayak tidak semua rumah itu kondusif untuk belajar. Hmm. Gitu. Betul. Nah kalau Fadia Lebih ke
ada kadang dosen yang sudah terjadwal mata kuliahnya itu ganti jadwal di malam hari. Ya. Biasanya jadi Kita kayak anak non-rek itu kuliah malam. Berarti Fadia tidak suka kuliah malam. karena kan biasanya ada kegiatan lain kan. Ya, malam. Iya, astaga. Oke, memang sih kayak kita juga rasakan kayak jadwal kuliah yang kita KRS dengan sepanjang masa perkuliahan itu Beda. malah kadang semester lalu itu sama sekali tidak ada yang sama dengan KRS. Terus itu tadi kendala. Kalau Kak Andra dengan Lulus kan pernah rasakan kuliah offline. Yang luring di kampus itu bagaimana sih rasanya? Kalau melihat perbandingan. Oh, kalau saya sempat rasa kuliah offline selama 1,5 semester kurang lebih ya kan. Sumpah asik sekali. Asik, iya, betulan. Kita kasih nyiler Fadia Iya. ini, oke. Terus Apa bisa itu asiknya itu karena saya dipertemukan dengan teman-teman baru, Ya. suasana baru. Kan Kayak beda ada kan dari chemistry, kayak kita bangun chemistry secara emosional karena ketemu langsung. karena ketemu langsung. Pokoknya asik sekali lah kayak sambil istirahat kan, minum-minum kopi, diskusi-diskusi ringan, ya kan? Minum kopinya, minum kopinya kopi. teh manis. Kopinya teh manis. Oke, kalau Kak Andra? Sama dengan yang Nurul bilang. Tapi kalau dari serapan materi pasti lebih Ya. kita lebih tangkap ya karena kita dengar langsung. Terus asiknya juga asik pasti menunggu dosen biasanya Ya. kan. Depan kelas, Ya. lihat kita banyak poni. orang, interaksi secara langsung. Jadi suasana lebih hidup. Mungkin nanti ini teman-teman akan kayak paham dengan istilah-istilah yang kita di sini. Kalau sudah masuk, jadi harus masuk. Oke, kalau Fadia, bagaimana? Kan Fadia ini belum pernah kuliah offline. Kalau misalnya kuliah offline, Fadia itu apa sih yang Fadia pengen lakukan pertama kali? Pertama kali kayaknya harus makan di kantin di kampus. Ya, oh belum pernah. Belum pernah Wah, makan di kantin. Terus kemarin pernah offline sekitar 2 kali masuk kampus, tapi tidak yang sampai oh kurikuler saja. mata kuliahnya dasar jurnalistik. Oh, Itu dasar jurnalistik, tapi tidak yang selama kalau kuliah offline yang sebelum ini, cuman sekedar datang, tidak sampai 2 jam terus kita pulang. iya sih karena cara belajarnya orang itu beda-beda kan. Daya serapnya orang beda-beda. Kalau kita kayak dosen beberapa kali kayak cuma kasih tugas atau absen di Google Classroom belum tentu kita bisa maksimal kayak. Nah, terus di sini pengalaman jadi maba. Jadi teman-teman maba itu pengen dan semoga ya pengen tahu cerita. Mungkin kalian masih ingat waktu mabanya itu gimana di tahun 2015? Apa yang beda? Apa yang enggak Anda? Tahu lah maba, maksudnya dari anak SMA ke bangku Kayak kuliah ya. Culture shock kayak apa yang dari kuliah baru kantor. Jadi antusias karena rame-rame kan. Pasti kan kalau rame pasti lebih asik. Terus kalau kampus waktu kuliah juga dari kota-kota lain Mm-mm. kayak gitu. Ormik. Kalau sekarang PKKMB kan Dulu dulu masih Ormik. Ormik. Jadi Oke. Dari istilahnya sendiri, jadi ketemu teman-teman dari fakultas lain gitu. kota lain. Itu yang asik lah. Terus materinya pun juga asik. Jadi bukan yang terlalu kaku. Memang banyak berinteraksi. Berinteraksi. Heeh. Nah, kita di waktu 19 masih di tenda ya. Masih. Nah, kalau kita kalau semua apa sih bedanya waktu SMA dengan pas kuliah? Ternyata kuliah begini. Kan kalau saya ini lebih banyak bertemu dengan orang yang punya latar belakang kebudayaan yang Ya, lebih beda beda. kan kalau waktu selama masih SMK kan paling Orang situ-situ saja. orang situ saja, orang Kaili, Iya. Bugis. Pas sudah masuk ke kuliah kayak lebih banyak gitu Ya. ya. Ada yang dari Minahasa, ada yang Jawa, ada yang Bali. Bali kayak gitu. Jadi kita juga belajar untuk menyesuaikan diri kayak gitu. Betul juga sih. Nah, kalau Fadia
kan ini Fadia harus berkomunikasi, berkenalan dengan teman-temannya secara online. Iya. Nah, itu gimana? Sebenarnya kalau menurut saya kan susah sekali kenalan online, apalagi lewat WhatsApp. Itu kayak jadi tantangan sendiri gitu, karena kalau kita kenalan secara langsung itu lebih gampang basa-basi atau Ya. ajukan pertanyaan kan lebih gampang. Kalau di kenalan lewat WA itu lebih berpikir apa yang mau ditanyakan, bagaimana cara buka bicaranya, itu sih. Ada tidak kayak ini semuanya kayak istilah yang baru kalian tahu di kuliah? Ya misalnya kan di SMA kita sebut tugas itu PR tuh. Oh, Nah, di iya. kuliah kita Tugas. sebut itu tugas gitu. Nah, waktu kita mabok masih sering-sering kita sebut kayak PR. gitu kan. Nah, kalau mungkin ada kayak contoh-contoh istilah kayak gitu. Kalau saya seringnya ini mata pelajaran. Saya bilangnya mata pelajaran dulu, masih apa? Di kuliah. Kalau mata kuliah, nah, Kayak dosen wali. dosen wali, Kelas. wali kelas, di SMA. ada semua. Jadi Hmm. jadi dosen wali. Ada lagi mungkin? Oh, ini satu sih sebutan yang lucu sebenarnya. Iya. Kita dulu dipanggil maba 3B. Kenapa begitu? Botak bingung bergerombol. Itu ditahu maba itu. Iya, iya sih. Kalau offline, karena maba kayak mungkin terus kita pakai alma mater, jadi kita kesana kemana? Dapat tahu kan? Oh betul. Botak bingung Dan bergerombol. kayak masih takut juga kalau sekarang kan lolos dekat dengan kayak kakak Andra, angkatan di atasnya. Kalau dulu kan masih botak kan. Iya. Panggil botak satu orang, Balik. Bagi semuanya. Botak. yang lain balik semua. Oh bukan saya. Oh, bukan. Bukan Kau botak, baju ungu. Dia Wah. bisa aja Nah, juga itu. Andra. Ada orang. Tapi suka kerjain mahasiswa juga, maksudnya maba terutama ya. Panggil botak semua balik. Ternyata kita diam-diam video. Tapi sebenarnya kayak kan sebagai maba kan pasti pernah merasakan juga kayak dikerjain senior gitu kan. Tapi Ya. kalau sebagai senior bagaimana sih sebenarnya kalau Anda maba itu dikerjain? Saya kalau ini menurut saya kalau misalnya dikerjain tapi misalnya ada manfaatnya misalnya kan Nah, bagaimana contohnya? ada kayak Kerja dari manfaat. gimana menjelaskannya? Saya mau tahu itu. Saya juga baru tahu. Ya bahwa tidak. di Biasanya kan kerjaan- kayak kita bekerjain apa kayak dalam istilah kayak dikasih tantangan begitu kan. Kalau misalnya tantangannya yang punya manfaatnya bisa membangun dirinya, bisa membangun karakternya. Saya rasa itu tidak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya sudah dia kita kerjain, tapi jatuhnya ke peloncoan saya kayak kurang setuju Iya. kayak gitu. Tapi bagus waktu saya maba, bagusnya divisi ini kayak tidak terlalu ini sih dengan maba. Tidak terlalu tekan karena kita tidak harus pakai alma-mater tiap hari. Terus kayak jadi senior juga kayak tidak terlalu kayak maka dia lewat gitu. Tidak. Masih bisa enjoy sama Ya. senior-senior. Ya. Karena divisi juga kan ada prodi-prodi lain. Hmm. Oke, nah itu tadi pengalamannya sedikit tentang maba. Nah, kan waktu maba ini kayak kita itu dikenalkan dengan banyak sekali organisasi, himpunan, komunitas dari dalam dan luar kampus gitu. Dan mas PKKMB, fakultas, univ, prodi itu dikenalkan organisasi-organisasi dari himpunan dan maba itu kayak cenderung kayak itu bagus ikut, itu bagus ikut, akhirnya kebanyakan. Nah, kalau ini kakak pernah ikut beberapa organisasi dan kenapa mau masuk organisasi itu? Waktu maba saya dua. Jadi dua, kinesik dengan ada salah satu UKM. Tapi menurutku kalau masuk di himpunan sudah pasti karena Berarti hari wadah mahasiswa jurusan kan. Jadi ya saya harus masuk walaupun memang niat awalnya karena rame. karena rame. Teman-temannya ikut di musik juga. Kita ikut dulu istilahnya PMJ ini. Oh iya, modal rame. Iya, kalau sekarang istilahnya PMPS. PMPS kan, dulu PMJ. Jadi setelah ikut pun kita tidak langsung habis ikut sudah tahu keluar. Justru kita makin cari tahu gitu. Apalagi yang kayak kau bilang tadi kan, senior juga apalagi di komunikasi Iya. humble Iya, Iya. betul. humble terus yang tidak
tidak hormat senior sekali ya, tanda kutip ya. Iya. Gitu. Jadi kita enjoy sepanjang perjalanan, bahkan sampai hari ini pun saya tetap sebagai senior tetap berusaha enjoy ke adik-adik karena saya diajarkan seperti itu. Betul sih, kayak saya juga waktu sadar tuh kayaknya saya maba kayaknya mau daripada MT gitu. Tapi di Ilkom itu kayak mengagetkannya di himpunan kinesik juga terutama. Bukan latihan diri, tapi betulan kayak mereka tuh menghargai value nilaimu gitu, kok punya kompetensi di ini itu dihargai sebagai itu, bukan dilihat kalau itu cuma maba gitu. Tapi tetap saja ada beberapa senior tapi ada 1-2 senior ya yang mungkin galak ya. Oknum lah. Tapi galaknya pun ya memang sifat dasarnya gitu. Tapi kalau bicara 2 orang dia asik gitu. Tapi itulah kehidupan sosial ya. Jadi berbagai macam sifat ketemunya di situ. Ya bagaimana kita hidup sama-sama ya diajarkan di situ. Beda-beda maksudnya. Saya ke Angga juga dengan lolos berapa lama. Saya juga pas maba tahun kemarin itu berasa juga yang kayak senior welcome. Kita kayak diterima sekali. Padahal masih baru. Kita diterima sekali, baru kayak dirangkul gitu. Diajarkan. Itu sudah spoiler ya, jadi kan mungkin dirangkul dibimbing kan online saya, jadi ada secara fisik. Covid ya kan? Maksudnya kayak ditanya, kok suka ini kok masuknya sih, nanti kita sama-sama kita di film. Nah, kalau lolos organisasinya berapa kali ikut? Terus kenapa kan? Kebetulan saya di dalam kampus saya ikut kinesik, cuma kinesik saja. Kinesik saja. The one and only ya? The one and only. One and only kinesik. Nah. Terus kan BEM. Iya, BEM juga satu sih. Tapi itu kayak dari kinesik. Perwakilan kinesik. Ya. Punya masa kan? Punya masa. Sama organisasi eksternal di luar kampus. Itu saja sih. Kenapa mau ikut kinesik? Karena di SMK saya tidak pernah ikut namanya organisasi. Jadi saya penasaran kan. Nah, setelah ikut bagaimana rasanya? Ternyata enak. Enak. Kenapa tuh enaknya? Kita spoiler. Ya. Apa maksudnya? Kenapa enak? Karena begini ya, gurih nyam-nyam. Karena kalau misalnya saya sampai sekarang tidak ikut himpunan kan, mungkin saya tidak bisa dekat dengan Kak Anggra, tidak bisa dekat dengan teman-teman yang lain kan, karena tidak ada satu wadah yang bisa kita terikat dalam itu, tidak ada yang bisa jadi 911. Saat bocor motor di sini. Nah, tidak ada begitu. 911. Oh iya tuh kita udah. Kayak begitu. Betul, tapi saya kayak berapa kali motorku tiba-tiba mogok kemana gitu. Dari nolok sih datang. Tapi bukan cuman itu salah satu faktor. Tapi memang ya intinya juga tempat belajar kan. Iya, tempat belajar. Itu yang paling intinya. Di kinesik itu ada wadah-wadahnya untuk teman-teman belajar kan, desain, speaking, cinema, foto, kayak gitu. Spoiler sih. Kalau Fadia berapa organisasi tadi? Cuman 1 kinesik saja. Kinesik iya. Sama kayak lo maksudnya. Oh ya sekali, kenapa Fadia ikut kinesik? Karena ini himpunannya dari ilmu komunikasi kan, terus saya juga mau kayak belajar di kinesik. Karena saya rasa kalau di ilmu komunikasi itu tidak masuk himpunan rugi sekali. Itu. Karena di situ good point. Karena di situ tempatnya kita dapat ilmu yang kita tidak dapat dari kuliah. Betul, karena kuliah itu kan cuma sedikit gitu ya, materi yang dikasih. Untuk praktek dan pengalamannya itu di Nah, kan kalau kayak Kak Anggra itu dua organisasi. Nah, terus kalau yang lain ini sambil kuliah juga. Terus kan sering sekali orang ngantuk kalau ikut organisasi nanti kuliahnya bagaimana kayak gitu kan. Terbengkalai sebenarnya. Nah, bagaimana sih tips manajemen waktu? Begitu antara kuliah dan organisasi. Mungkin Fadia dulu. Oh, Fadia betul. Kalau saya awal-awalnya itu masuk himpunan dan jadi maba, awal masa semester 1 itu masih menyesuaikan sekali. Menyesuaikan. Masih menyesuaikan sekali, masih agak kaget karena rapat.
rapat. Tapi lama-lama kayak terbiasa. Kita bisa kayak jam sekian saya kerja tugas, deadline-nya 2 hari lagi. Ya. Jadi bisa saya targetkan ini karena besoknya itu saya ada rapat, jadi saya kerja memang hari ini. Oh. Baru kalau misalnya kayak hari ini rapat panitia ini, saya datang terus kalau misalnya tugasnya itu ada di hari yang sama terus deadline-nya juga sudah dekat, disesuaikan dengan jamnya lagi sampai tidak ada yang terbengkalai karena kan tujuan awalnya itu kuliah, Betul. tapi tetap juga dengan tanggung jawab di himpunan. Karena penting juga organisasi sih. Pengalamanku di beasiswa, organisasi itu betul dipertimbangkan oleh kongres beasiswa. Jadi kalau teman-teman kuliah lurus-lurus aja itu berat. Kurang. Betul. Nah, kalau lolos bagi waktu kuliah dan organisasi. Sama kurang lebih kayak caranya Fadia kan. Tapi saya kayak ini tidak menunda semua pekerjaan. Ya. Terus ini Berarti juga lolos nggak hanya hari ini pagi dikasih tugas, malam dikerja gitu. iya sebelum Iya nggak? Yakin oh kalau iya. iya tidak kalau misalnya Iya gitu. Agak tremor. biasanya saya juga kerjakan sesuai mood sama dilihat juga kalau misalnya kedepannya ada kegiatan himpunan atau apa dan lain sebagainya saya kerjakan memang atau dia kerjakan memang. Berarti lolos ini kayak Fadia yang berjadwal gitu. Kayak saya hari ini sampai yang punya itu atau kayak spontan gitu. Kadang spontan. Kadang iya. Jadi juga masuk juga akal. Biasanya tiba masih tiba akal karena begitu. Cuma tapi tetap berusaha juga kan Berusaha. untuk terjadwal supaya bisa jadi manusia yang Kalau karakter gimana? Aduh, saya ini contoh yang kurang baik tuh. Apa lah waktu maba? Waktu maba ya. Waktu maba gitu. Kalau waktu maba Semangat kuliah. apa ya? Biasa menumpuk tugas. Jadi mending jujur. Jadi biasa numpuk tugas. Jadi Pengalaman berjalan juga sih. tiba masa tiba akal Ya. kan. Besok sudah dikumpul. Besok dikumpul. Mungkin tim deadline. Tim deadline. Betul sih. Tim deadline. Tapi siswa kan kalau udah kerja tugas dicari. Ya. Kalau mahasiswa kan tidak. Tidak. Jadi Tidak kalau harus tugas mau. jadi diri sendiri itu bertanggung jawab atas dirinya Ya. juga gitu, diri sendiri. Jadi Itu juga salah satu culture. itu resiko. Jadi kalau tidak kerja, kalau tugas tidak selesai di waktu yang ditentukan ya saya tidak kecewa karena ini resiko begitu. Berarti saya harus perbaiki di Betul, semester depan. bukan semester depan di tugas selanjutnya. Oke. Iya, jadi Kita tahun depan. jadi itu Oh iya, jadi- beda dengan sekolah ya. Cuman tim deadline, betul apa dia bilang tadi, tim Tapi deadline. saya juga orang yang kayak merencanakan begitu kayak Nadia. Tapi kalau soal tugas saya lebih suka deadline. Karena tiba-tiba ada ilham gitu. Tiba-tiba. Dorong. Tiba-tiba kalau ada tekanan itu ya tahu fokus Langsung apa. lancar otak. Karena kan di kuliah kayak dia beda kita tidak bisa pakai Braille. Kita Google saja tidak bisa sumber langsung harus kayak Harus dari jelas. buku jurnal. Jurusan saya begitu. Itu salah satu culture juga sih kayak terus juga kayak soal kuliah misalnya kan kita gagal dalam mata kuliah itu kita mengulangnya di tahun depan tidak bisa di semester depan karena dia gagal ketemu ganjil dengan Bahkan semester 7. Hah? Iya. Iya. Karena iya betul karena setiap semester itu sudah ada porsi-porsinya kan Jadi ya, yang mulai kurang semesternya itu jadi kayak tambah lama nanti kalau buat teman-teman maba yang berencana 4 tahun tolong ini kalau Pikirkan baik-baik. dulu teman-teman sejak maba itu harus kayak rencanakan yang tadi saya mau kuliah gimana tapi sampai mau gimana. mungkin tidak perlu dijadwalkan sekali ya, terlalu Iya, kaku. terlalu kaku Tapi intinya jangan menunda. Ya, Gitu. Ada tugas ya langsung kerja malamnya kan, itu juga sih kadang kayak orang bilang tergantung mood. dengan mood. Nah, kayak bagaimana sih maksudmu membangun mood itu? Kan saya sesuai mood kan. Nah, Kadang biasanya
Ini alasan paling klasik sih. Iya, Itu betul, paling klasik kayak Padahal sementara sudah besok. iya, biar misalnya sudah dikepul besok tapi kalau misalnya belum mood, tunggu lagi kan. Misalnya sampai sudah datang saya, oke, enaknya bekerja. Itu mood Ya. atau mager itu? Iya. Tidak, beda kan, beda-beda tipis kalau saya Biasanya kenal. kau caranya membangun Membangun mood. bagaimana gitu ya? Pertama kasih relax diri begitu kan. Kalau misalnya kasih relax duduk nikmati angin aja dulu kan, duduk kosong. Misalnya langsung datang sendiri. Nah, Kalau Fadia bagaimana membangun mood kerja tugas? Biasanya putar lagu. Kita lalu kamu seksual. Lagu. band favorit. Ih, band apa yang kita di satu band kamera? Cahaya manajemen. Saya manajer di situ. Oh, saya kalah. Kalau kalian udah bangun mood kerja tugas sebelumnya? Paling cari tempat yang nyaman untuk kerja tugas. Betul. Itu paling Betul. sering. Itu juga sih kayak teman Ah, ah. bawa di kuliah itu penting sekali. Kayak Mm-mm. penting. Karena kalau kita yang anak tongkrongan ini kan Ya. rame tuh bisa kerja tugas, jadi Kayak, kalau kita bilang pas Solo nah ada cari tempat lain kerja nah, tugas kan. teman main dengan teman kerja tugas kayak gitu. Hmm. Karena kita kadang-kadang terbawa arus pergaulan. Jadi nah mungkin kayak closingnya buat teman-teman maba, closing statementnya, titik pesan selama kuliah jangan begini. Jadi kayak dari kesalahanku saya bakal begini. Hmm. Kalian jangan sampai gitu. Mungkin dari Fadia dulu. Selama 1 tahun nanti. Kalau saya jangan tergesa-gesa untuk ambil keputusan. Contohnya Contohnya kayak dikasih pilihan sama mungkin kayak menilai orang juga. Ya. Jangan terlalu tergesa-gesa kayak oh dia begini atau oh dia ini jelek, misalnya jelek sifatnya kalau sama orang gitu. Jangan kan terlalu kenalan ceritanya. kan? jangan Jadi terlalu cepat menyimpulkan. Betul. Terus sama pintar-pintar bertempatkan diri. Iya betul. Karena kan ini kuliah semakin luas, jadi Ya. harus pintar-pintar kayak oh saya di sini harus begini. Kalau sifatku yang di SMA begini, saat pas kuliah ya boleh lagi begini. Ya itu poin. Gitu. Nah kalau lolos, Kalau saya jangan batasi dirimu. itu Ya, gitu. betul sih. Jangan batasi dirimu. Tapi bukan berarti dengan hal-hal yang negatif juga tidak kita batasi ya. Iya. Dalam artian yang positif, kayak begitu. Misalnya kalau bergaul Ya. yang jangan batasi. Pokoknya kalau ada di sana teman datang kayak gitu. Kadang juga kayak di organisasi gitu kan. Kau mau job desk ini gitu kayak, kayaknya saya tidak bisa. Langsung dibatasi begitu. Jangan, Padahal coba dia dulu. Coba gitu kan. Iya. Coba untuk kerjakan kayak gitu. Jangan dibatasi, maksudnya konteksnya itu. Hmm. Nah kalau ke Anda, Apa ya? Apa tadi? Saya lupa. Harapan. Oh, pesan. Pesan. Oh, pesan untuk maba ini. Pesannya ya semangat karena berat kuliah. Beratnya status sebagai mahasiswa, terus apalagi kuliah di situasi mandiri. mandi sendiri. Maksudnya mandirian ya. Terus kuliah di situasi pandemi juga kan tidak gampang ya. Terus apa? Itu jangan menunda-nunda tugas lah. Tapi manfaatkan waktu untuk belajar, bersosialisasi walaupun terbatas ya, serba terbatas sekarang ini. Mungkin cuman itu. Kalau saya sih dari teman-teman yang harus merencanakan saya selama kuliah apa sih yang saya harapkan. Misalnya saya pengen dapat beasiswa, misalnya saya pengen kuliah 4 tahun misalnya. Kayak misalnya saya pengen ikut organisasi banyak, saya pengen punya pengalaman magang di sini di situ. Itu teman-teman harus pikirkan memang dan cari caranya untuk meraih itu. Karena misalnya teman-teman tidak dapat misi, nah bagaimana caranya untuk dapat beasiswa yang lain kayak gitu. Nah kayak tadi salah satunya itu ikut organisasi itu penting. Dan juga teman-teman harus pintar-pintar belajar menulis juga karena di kuliah itu tidak bisa terlalu fokus. Ya. Oke,
Itu tadi bincang-bincang kita. Semoga itu teman-teman dapat inspirasi bagaimana menjalani hari-hari di perkuliahan, karena itu akan sulit. Jadi satu lagi fakta, fakta. Kalau di tiap mata kuliah itu kita cuma punya 3 nyawa. Lewat dari itu kita error, ya harus diulang tahun depan. Jadi buat teman-teman itu tolong diingat lebih baik kalau yang tidak mau mengulang. Oh ini aku punya one fact. Hah? Apa? Apa lagi cerita nih? Hah? Biasa bercanda nggak ya? Oke, kayak gitu. Oke, mungkin closing kita bilang goodbye canvas. Apa? Goodbye. Oh, goodbye kamu. Oke,